Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi. Jadi satu-satunya ibadah, tapi bagi Allah bukan ibadah ini. Ibadahnya manusia yang juga dilakukan oleh Allah itu sholawat. Yang dilakukan oleh Allah sholawat. Malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepadanya dan ucapkan salam kepadanya dengan sungguh-sungguh. Artinya sholawat ini sangat tinggi karena Allah saja bersolawat. Cuma ada perbedaan. Kalau sholawat Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya bukan mendoakan, bukan. Artinya Allah selalu memberinya rahmat, memberinya kasih sayang, memberinya keagungan, meninggikan namanya, meninggikan agamanya, meninggikan umatnya. Itu maksudnya sholawat Allah kepada baginda Nabi SAW. Jadi begitu. Kalau para malaikat memang mendoakan, sholawatnya mendoakan Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersolawat. Keutamaan sholawat itu apa? Keutamaan sholawat itu banyak sekali. Selain ya, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Jadi kita diberikan rahmat oleh Allah 10 kali. Apa saja? 10 dosa diampuni, 10 derajat, 10 level dinaikkan, 10 pahala didapatkan, diberikan pada kita. Ini sekali sholawat. Itu dari segi pahalanya. Kemudian di hari kiamat, sabda Rasulullah SAW, Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Yang paling banyak bersolawat kepadaku. Itu di hari kiamat. Kemudian untuk yang lain-lain, untuk hasiat-hasiat, orang yang sumpah banyak bersolawat gak pernah sumpah, yang galau gak pernah galau, rizkinya dimudahkan oleh Allah, yang kesulitan sulitnya dihilangkan oleh Allah, dan lain sebagainya. Dan ini banyak kisah-kisah orang bersolawat, hasiatnya solawat. Yang kita kenal ya, sholawat yang populer di dunia itu sholawat nariyah. Tahu sholawat nariyah? Kalau orang sini nyebutnya sholat apa? Ada bilang sholawat kamilah, sholawat nariyah, ada sholawat tafrijiyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumil lak. Ini sholawat. Ini biasanya
orang kesulitan tuh sembuh. Ini ada cerita. Tahun 2017 saya menulis di medsos dalil-dalil sholawat nariyah. Karena orang-orang Wahabi bilang syirik. Setelah saya tulis, banyak orang yang menghubungi saya. Kata mereka, alhamdulillah Kiai, saya sudah baca sholawat nariyah lagi. Karena dulunya takut syirik. Ternyata saya dulu dibodoh-bodohi sama Ustadz Wahabi. Setelah baca keterangan Kiai jelas sekali. Nah, ada kawan saya ambil S3 di Maroko. Ngubungi saya. Apa kata dia? Sholawat nariyah memang ampuh Kiai. Ada mahasiswa Indonesia kuliah di Maroko sakit terus. Sering sakit. Akhirnya diperiksa. Lalu kepalanya di-scan. Setelah di-scan, ternyata kata dokter kanker otak. Ini kepalanya harus dioperasi. Harus tulangnya itu harus dibedah ya. Kankernya dibuat. Nah, besok mau operasi, malam ini mahasiswa Indonesia kumpul. Lalu baca sholawat nariyah 4444 kali. Mendoakan kawannya biar sembuh. Apa yang terjadi? Besoknya ke UGD, masuk orang operasi. Sebelum dioperasi, di-scan lagi. Setelah di-scan, kata dokternya, oh gak jadi dioperasi. Kenapa? Kankernya sudah hilang. Ini sholawat nariyah. Jadi memang sholawat ini ampuh saudara. Kalau untuk kesulitan, untuk apa, ya macam-macam lah. Banyak. Jadi keutamaan sholawat ini banyak sekali memang banyak. Banyak sekali. Dan apakah Rasulullah SAW tahu kita sholawat? Tahu. Karena sabda beliau, riwayat Abu Syekh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab As-Sawab. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya 'inda qabri sami'tuhu." Siapa yang bersholawat kepadaku di samping makamku, aku mendengar. Ada orang Pekanbaru, orang Simpang 3, pergi haji atau umrah, sampai di Masjid Nabawi mengucapkan salam, "Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya khaira khalqillah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya habiballah," dan lain sebagainya. Rasulullah dengar. Wah, ini orang Simpang 3 datang ke sini. Tahu Rasulullah. Loh, gak ada uang. Mau umroh gak ada uang. Banyak kebutuhan. Jangan khawatir. Wa man shalla alayya min ba'id bullightuhu. Siapa yang bersolawat kepadaku dari tempat yang jauh, dari Pekanbaru sampai kepadaku. Apakah masuk akal ini? Kalau dulu mungkin perlu ditanyakan seperti ini. Sekarang nggak perlu ditanyakan saudara. Mengapa? Sudah ada live streaming. Kita ini bikin acara di Tengku Bay. Karena di live streaming seluruh dunia. Apa yang kita bicarakan di sini? Tahu semua. Padahal ini buatan manusia. Gimana kalau live streaming CCTV buatan Allah? Kan pasti lebih canggih itu. Artinya apa? Temuan dunia modern ya, temuan-temuan teknologi modern ini ternyata memperkuat apa-apa yang disampaikan di dalam agama. Bahwa seperti itu sangat masuk akal. Nah, lalu apakah orang bersolawat bisa bermimpi? Rasulullah SAW kalau banyak bersolawat bisa bermimpi. Sholawat apa? Ya sholawat apa saja dibaca sebanyak-banyaknya. Kalau ingin bermimpi, ini ada ulama di Mekah, Abu Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ada orang sowan, "Buya, gimana caranya biar bermimpi Rasulullah?" "Kamu yang banyak makan ikan laut. Yang banyak makan ikan, jangan pernah berhenti makan ikan." Akhirnya orang ini makan ikan terus menerus. Setelah makan ikan terus menerus, sering bermimpi ikan. Mimpinya ikan terus.
Akhirnya datang kepada Buya, Buya, saya ini setelah banyak makan ikan, kemana-mana cari ikan, mimpinya ikan terus. Lah, kamu kalau ingin mimpi Rasulullah, ingat terus sama Rasulullah. Kemana-mana yang dipikir Rasulullah katanya. Baru bermimpi. Maksudnya begitu. Ya kalau biasa-biasa, kadang bermimpi, kadang enggak. Tapi kalau sungguh-sungguh, insya Allah bermimpi. Sholawat apa? Apa saja, pokoknya sholawat. Insya Allah. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana izinkan saya bertanya. Yang pertama, apa perbedaan Ahmad dengan Muhammad? Yang kedua, guru ini menjelaskan bahwa kalau ingin mengenal Allah, kalau ingin mencintai Allah, dalam tasawuf kita pernah bahwa Muhammad adalah wasilah antara Allah. Kalau ingin mengenal Allah, harus mengenal Allah. Yang ingin tambahkannya dalam mengenal Muhammad secara zahir atau mengenal Muhammad secara batin. Yang kedua, guru dengan ridho Allah menjelaskan tentang apa perbedaan demikian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, perbedaan Ahmad dengan Muhammad. Nama bagi seorang nabi itu adalah keagungan bagi beliau. Artinya bagaimana? Nama itu bukan hanya sebuah nama yang tanpa makna. Tapi makna dari nama itu memang sifat kepribadiannya. Itu nama. Contohnya bagaimana? Misalnya ya, tadi kan saya terangkan, di antara nama Rasulullah SAW adalah At-Tayyib. At-Tayyib itu orang yang harum. Memang Rasulullah harum, dan harumnya bukan karena parfum. Kalau nama bagi orang biasa, tetangga saya namanya Thayyib, orang yang harum. Tapi gak harum. Mengapa? Ya hanya sebuah nama tanpa makna. Jadi begitu. Kadang ada orang laki-laki namanya Jamil, laki-laki yang ganteng, orangnya tak ganteng, biasa-biasa. Nah, nama Rasulullah SAW yang paling populer Muhammad. Muhammad itu artinya orang paling banyak dipuji. Kalau melihat siapa orang paling banyak dipuji, ya memang Muhammad Rasulullah. Buktinya apa? Orang yang paling banyak dipuji biasanya sering menjadi buah bibir. Selalu disebutkan namanya oleh orang. Coba dipikir. Di masjid ini setiap 5 waktu yang disebut siapa namanya? Kan Nabi Muhammad kan. Berarti kan paling dipuji menjadi buah bibir. Jadi Rasulullah ini gak pernah berhenti disebut namanya. Dan paling banyak. Nabi-nabi yang lain beda saudara. Misalnya Nabi Isa, Yesus. Itu seminggu sekali orang Kristen nyebutnya. Nabi Musa orang Yahudi. Seminggu sekali hari Sabtu ibadahnya. Kalau umat Islam ini, orang azan nyebut Nabi Muhammad. Orang berdoa bersolawat pada Nabi Muhammad. Orang sholat bersolawat pada Nabi Muhammad. Orang mau ceramah bersolawat pada Nabi Muhammad. Orang akikoh semuanya bersolawat. Memang benar-benar orang paling terpuji saudara. Makanya disebut dengan Muhammad. Dan Nabi Muhammad ini dipuji, ya bukan hanya dipuji, memang terpuji memang. Makanya tadi dikatakan apapun yang berkaitan dengan beliau selalu terpuji. Gak ada yang tidak terpuji. Terpuji semua memang. Makanya beliau disebut dengan Muhammad.
Beliau sendiri Nabi Muhammad SAW makhluk Allah yang paling utama, paling mulia, paling sempurna, paling agung. Umatnya umat paling baik, sudah paling terpuji. Sahabatnya sahabat paling terbaik, keluarganya paling terbaik. Bangsa yang melahirkan beliau paling baik, syariatnya paling baik, semuanya yang terbaik. Memang apapun yang berkaitan dengan Rasulullah SAW selalu yang terbaik, selalu yang terpuji. Makanya diberi nama Muhammad. Makanya orang tuh kalau punya anak, beberapa anak laki-laki, jangan sampai salah satu anaknya gak ada yang dikasih nama Muhammad. Walaupun anaknya misalnya namanya Mulyono, kasih Ahmad Mulyono atau Muhammad Mulyono. Mengapa? Kita ini biar ingat pada Rasulullah SAW sebagai ungkapan cinta. Kasih Ahmad atau Muhammad, kan cinta namanya. Lalu Ahmad itu artinya apa? Orang yang paling memuji. Kalau Muhammad itu selalu dipuji, selalu terpuji. Kalau Ahmad paling memuji. Mengapa disebut paling memuji? Karena pujian makhluk yang paling agung diucapkan kepada Allah itu pujian dari Rasulullah SAW. Itu kapan? Ya kapan saja, termasuk kelak pada hari kiamat. Pada hari kiamat beliau akan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang luar biasa. Makanya diberi nama Ahmad. Itu perbedaannya. Kemudian kalau kita ini ingin makrifat kepada Allah, ingin mengenal Allah, harus melalui pintu Rasulullah SAW. Memang harus. Pintu apa? Ya pintu kenabian beliau, pintu kerasulan beliau. Makanya kita ini harus tahu keagungan Rasulullah SAW. Keagungan apa? Keagungan yang mampu kita ketahui. Kalau yang nggak mampu kita ketahui ya nggak apa-apa. Pokoknya yang mampu kita ketahui. Para ulama berusaha menjelaskan keistimewaan baginda Rasulullah SAW melalui perjalanan sirahnya. Ada kitab namanya Subulul Huda war Rasyad fi sirati khairil ibad sallallahu alaihi wasallam, karangan Al-Imam Muhammad bin Yusuf Asy-Syami As-Salihi. Tebalnya 12 jilid. Kalau ingin tahu kepribadian Rasulullah SAW, banyak kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama untuk memperkenalkan kepribadian beliau. Termasuk narasi-narasi yang ada di dalam sholawat. Sholawat kamilah ya, atau sholawat tibil kulub. Itu kan ungkapan keagungan Rasulullah SAW. Tentu kalau ingin tahu ini, itu perlu mendalami membaca sirah beliau, membaca sirah khosais syama'il, insyaallah banyak tahu itu. Hanya di Pekanbaru ini saya perhatikan sebagian asatid kan ada yang mengajar sirah, kemudian ada yang mengajar hadis. Ini biasanya malam Jumat di Masjid An-Nur habis Isya, Masjid Raya, ada kajian Sahih Bukhari, Sunanul Mustafa. Setiap malam Jumat itu biasanya kan sabda-sabda Rasulullah SAW, dan di situ biasanya tersirat keagungan beliau melalui sabda-sabdanya. Ya macam-macam lah, wallahu a'lam. Pertanyaan ketiga. Oh ini ya, ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, saya tadi lihat dari YouTube Kiai sebelumnya kan tentang 20 sifat Allah. Kenapa kita harus belajar sebenarnya? Jadi begini, kita ini wajib makrifat kepada Allah. Makrifat itu artinya kenal, yakin. Nah, kenal. Kita ini kalau kenal dengan orang ya, kenal dengan orang. Tahu namanya, tahu rupanya, mungkin tempat tinggalnya tahu, mungkin keahliannya tahu, kerjanya tahu. Cuma perkenalan kita kepada orang kan terbatas kan.
Ada orang tahu Idrus Ramli, oh penceramah sering ke Pekanbaru, itu aja. Ada yang mungkin tahu lebih dari itu. Dan macam-macam. Nah, kepada Allah ini kita wajib kenal. Kenal kepada Allah itu namanya makrifat. Nah, bedanya kalau kita kenal dengan orang, kan bisa dilihat wajahnya. Kalau nggak ketemu wajahnya, mungkin lihat di TV, di YouTube. Saudara mungkin banyak ya tokoh-tokoh lihatnya cuma di YouTube atau di TV, nggak pernah jumpa orangnya. Sedangkan kepada Allah kita wajib kenal, wajib makrifat. Nggak pernah masuk TV, di YouTube tidak ada. Maka bagaimana kenal kepada Allah, makrifat kepada Allah melalui sifat-sifatnya, dan itu sifat 20. Kalau kita berkenalan dengan orang, pasti pertanyaannya siapa namamu, dari mana asalmu, tinggal di mana sekarang, kerja apa sekarang, umur berapa sekarang, anaknya berapa sekarang, mungkin usahanya apa sekarang, asetnya berapa, kan begitu. Kalau kita kenal sama orang, kalau berkenalan dengan orang. Nah, sifat 20 ini sebenarnya cara yang praktis dan sederhana para ulama kita agar kita kenal pada Allah. Karena ini praktis. Sehari semalam kita ini beribadah kepada Allah. Dalam setiap momen kita berzikir pada Allah. Mau makan, nyebut nama Allah. Mau minum, bismillah. Selesai minum, alhamdulillah. Semuanya Allah. Pertanyaannya, apakah Allah ada? Jawabnya adalah sifat pertama. Sifat apa? Sifat wujud. Kalau Allah ada, pertanyaan kedua, sejak kapan Allah ada? Maka jawabnya adalah sifat qidam. Wujudnya Allah tanpa permulaan. Kalau kita ada permulaannya, makanya ada tempat tanggal lahir. Di KTP ya tanggal lahir. Allah gak pakai tanggal lahir karena qidam. Identitasnya nama Allah. Berarti ada. Sejak kapan? Qidam. Sampai kapan wujudnya Allah? Jawabnya adalah baqa. Kalau kita sampai kapan? Belum tahu. Mungkin besok, lusa, entah kapan. Tapi pasti ada ya. Saudara sekarang di KTP lahir. Nanti pasti anak cucunya wafat tahun sekian. Pasti begitu. Kemudian pertanyaan berikutnya. Allah yang wujud qidam baqa seperti apa? Kalau baqa itu artinya akan maha kekal, maha abadi. Kita gak kekal, gak abadi. Makanya ada tanggal matinya. Ada expirednya. Jadi kalau sudah expired kan gak bisa dipakai itu ya. Dah harus dikubur itu. Karena sudah kadaluarsa. Allah yang wujud qidam baqa seperti apa? Jawabnya adalah mukhalafatu lil hawadits. Allah tak serupa dengan apapun perkara baru. Karena kita kalau berbicara tentang sesuatu pasti tanya, "Lah Ustadz itu seperti siapa orangnya?" Misalnya saudara mau beli mobil, ada mobil di sana bagus, murah. Seperti apa? Nah sekarang ini Allah diperkenalkan pada saudara seperti apa? Jawabnya adalah mukhalafatu lil hawadits. Allah tak serupa dengan apapun perkara yang baru. Loh, terus di mana tempatnya? Kita ini kalau berkenalan, ditawarkan sesuatu, tempatnya di mana? Maka jawabnya adalah qiyamuhu bi nafsi. Allah berdiri pada zatnya sendiri. Lalu ada berapa? Jawabnya adalah wahdaniyat. Allah Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Satu. Dan seterusnya. Tujuannya itu saudara, agar kita ini kenal dan makrifat kepada Allah. Itu sifat 20. Wajib hukumnya belajar sifat 20. Insyaallah yang sudah generasi tua-tua ini dulu sudah belajar di kampung. Mungkin sudah lupa atau bagaimana. Tapi masih ingat, kalau urutannya ingat. Cuma mungkin maknanya ada yang ingat, ada yang kayak ingat, ada yang apa. Tapi yang penting yakinlah pada Allah lah, gitu aja. Terakhir, pertanyaan terakhir. Oh itu di belakang ya, ibu yang belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini sedang waktu ini kan mau mencari pemimpin.
Pemimpin yang baik menurut Islam itu apa saja? Prinsipnya ada dua. Di dalam Al-Quran kata para ulama, ketika putrinya Nabi Syuaib pulang lebih awal dari ngasih minum kambingnya, ya. Nabi Musa ketika lari dari Mesir karena takut dibunuh oleh Fir'aun, melarikan diri berhari-hari gak makan, yang dimakan hanya daun-daunan di perjalanan. Sampai di satu tempat di Madian, lihat orang-orang ngasih minum kambing. Di tempat agak jauh dari situ ada dua perempuan bersama kambing-kambingnya. Ditanya oleh Nabi Isa, ma khatbukuma, ada apa kamu berdua? Qalata la nasqi hatta yusdirar ri'a wa abuna syekhun kabir. Kami ini gak ngasih minum kambing-kambing kami sampai mereka, para penggembala laki-laki itu selesai. Ayah kami orang tua yang sudah tua sekali. Akhirnya apa? Nabi Musa tanya, apa sekitar sini ada sumur? Ada, cuma ketutupan batu. Batunya kuat sekali, besar sekali. Batu ini bisa diangkat oleh puluhan orang. Para nabi ini kan fisiknya kuat-kuat. Para nabi ini oleh Allah diberi kekuatan fisik 40 kali orang biasa. Batu ini diangkat sendirian oleh Nabi Isa. Akhirnya dua perempuan itu ngasih minum kambingnya. Setelah itu pulang. Setelah pulang ditanya, kok pulang lebih awal? Ada yang nolong tadi. Kemudian apa? Salah satu putrinya ini kagum dengan Nabi Isa, dengan Nabi Musa. Belum Nabi waktu itu ya. Orangnya ganteng, orangnya gagah, menolong orang. Setelah menolong gak peduli. Nabi Musa ini kemudian berteduh di bawah pohon lalu berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tuhan, aku ini sangat butuh pada kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Nabi Musa ini ingin makan, berhari-hari gak makan, cuma daun-daunan yang dimakan. Gimana Tuhan? Ini belum makan ini. Akhirnya apa? Tidak lama kemudian putrinya Nabi Syuaib datang menjemput Nabi Musa. Ayah saya perlu sama kamu karena kamu bantu kami, katanya. Nah kemudian putrinya Nabi Syuaib lapor, ini orangnya bisa dipercaya, orangnya kuat dan amanah. Kenapa amanah? Waktu mengikuti putrinya Nabi Syuaib di Timur Tengah ini, angin kan berhembus kencang. Karena bajunya kena hembus angin, akhirnya sebagian lekuk tubuhnya kelihatan. Lalu kata Nabi Musa apa? Maaf, saya gak biasa berjalan di belakang perempuan. Saya gak biasa lihat bentuk tubuh perempuan. Saya di depan aja, kasih tahu saya ke kanan apa ke kiri. Yang para nabi sejak kecil sudah orang suci, saudara. Sudah gak suka yang ini ya, yang lekuk-lekuk gak suka, apalagi kelihatan sampai terlihat tuh gak mau para nabi itu. Akhirnya apa? Kata putrinya, Al-Qawiyul Amin, ini orangnya kuat dan dipercaya. Qawi amin. Makasih ya. Mujassimah itu kelompok yang menjasmanikan Allah, menganggap Allah itu berupa zat jasmani, jisim. Ini siapa? Wahabi. Nah, lawannya mujassimah ini adalah munazzihah. Kita ini namanya munazzihah. Apa munazzihah? Kelompok yang menyucikan Allah dari menyerupai makhluknya dan menyucikan Allah dari membutuhkan tempat. Makanya ketika kita ditanya seperti apa Allah, mukhalafatul hawadits, Allah tak serupa dengan apapun perkara yang baru. Kalau mujassimah beda. Apa kata mujassimah? Allah itu tak serupa, tapi ada mirip-miripnya. Mirip apa? Ini di kitab Wahabi ya. Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter. Ini kata mujassimah ini. Nah, akidah mujassimah ini sama dengan akidahnya Zionis. Siapa Zionis? Yahudi. Kata Yahudi,
Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya dah putih semua, tingginya 30 meter. Bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Wahabi. Jabariyah ini beda lagi. Jabariyah dengan kita. Kalau kita ini kan ahlus sunnah percaya pada takdir, ya, perbuatan manusia ciptaan Allah dan ketentuan Allah, cuma yang berbuat manusia. Kemudian ada Mu'tazilah yang disebut Qadariyah. Menurut Mu'tazilah, perbuatan manusia yang disengaja itu ciptaan dan ketentuan manusia, Tuhan gak ikut-ikut. Ini kata Mu'tazilah. Jabariyah beda lagi. Jabariyah ini ekstrim kanan. Kalau menurut Jabariyah, perbuatan manusia itu ciptaan Allah, ketentuan Allah, Allah juga yang berbuat katanya. Manusia gak berbuat apa-apa. Kalau menurut kita, manusia berbuat, cuma yang menciptakan dan menentukan Tuhan untuk kita. Jadi Jabariyah ini terjemahannya apa? Fatalistik. Kelompok yang menganggap manusia gak berbuat apa-apa. Manusia itu hanya bagaikan bulu yang bergerak karena digerakkan angin. Jadi begitu. Kita ini namanya ahlus sunnah wal jamaah. Ini terakhir, ini dari tadi angkat tangan. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Satu yang kedua ya. Satu, kenapa Asmaul Husna itu cuma 99, tidak digunakan 100 ya? Kan? Berarti kenapa Allah memilih 99? Terus yang kedua, di saat kita berdoa, kita wajib untuk mengagungkan semua 99 itu ya. Berarti ya Ghani, ya Ghani, ya Rahim kan. Sementara Allah sudah menjamin ud'uni astajib lakum. Kau berdoa maka aku akan menjawab. Tapi Allah akan mengabulkan doa kita bukan pada saat kita butuh. Pada saat Allah menganggap umat itu ini yang boleh. Pada saat kita istilahnya saya butuh juga Allah, sementara Allah itu merendahkan itu. Kayak itu dia. Jazakallah. Nama Allah itu wa asma'uhu sifatuhu. Nama bagi Allah itu adalah sifat keagungannya. Wa sifatuhu awsafuhu. Sifat-sifat Allah itu adalah keterangan tentang Allah. Jumlahnya berapa? Tak terbatas. Bukan hanya 99. Cuma yang 99 ini rahmatnya Allah. Kita ini dijanjikan di dalam hadis ya, sabda Rasulullah SAW, Inna lillahi tis'atan wa tis'aina isman, man ahswaha dakhalal jannah. Allah punya nama 99. Siapa yang menghitungnya? Ada yang mengatakan menghitung, menghafalnya. Ada yang mengatakan ahswa ini artinya menghayati makna-maknanya, maka masuk surga. Kok 99? Ya untung dikasih 99 dan sudah banyak yang nggak hafal dan nggak paham. Ini 99. Gimana kalau dikasih lebih, saudara? Ini termasuk rahmat Allah. Kita cuma dikasih 99. Karena di dalam hadis-hadis itu nama Allah gak terbatas sebenarnya 99. 99 ini yang memberi jaminan pada kita. Itu 99. Nah, kemudian kita ini kan diperintahkan berdoa kepada Allah. Apakah doa kita dikabulkan oleh Allah? Doa kita dikabulkan oleh Allah. Cuma kadang-kadang yang kita minta ini, kalau diberi persis yang kita minta, ini menurut Allah gak maslahat bagi kita. Makanya kita dikasih yang lain. Allah mengabulkan doa hambanya ini bermacam-macam. Kadang-kadang dengan doa itu Allah menolak malapetaka.
itu gak dikasih, tapi balak malapetaka oleh Allah dihindarkan dari orang itu. Yang kedua, Allah mengabulkan doa orang itu pada waktu yang lebih tepat daripada yang dia inginkan. Ini bukan waktunya dia punya seperti ini. Nanti. Kadang-kadang Allah mengabulkan doa itu ya pada waktu Allah memberi yang lebih agung, yang lebih baik daripada yang dia inginkan. Macam-macam. Sebenarnya dikabulkan semua. Makanya kalau kita ini berdoa kepada Allah, itu jangan, yang penting apa yang menjadi keinginan kita segera terwujud, jangan. Tapi bagaimana kita menampakkan kepada Allah, mengekspresikan bahwa kita sangat butuh pada Allah dan kita beribadah pada Allah. Persoalan yang kita minta datang besok atau lusa itu urusan Allah. Itu harus begitu. Mengapa? Kadang-kadang bahaya juga pada kita. Misalnya saudara, ya Allah, saya ini ingin punya mobil Alphard. Dapat 2 hari, dapat mobil Alphard sungguh. Kadang-kadang hati bisa menjadi sombong saudara. Saya ini dekat dengan Allah. Ini minta Alphard langsung dikasih. Orang ini sebaiknya gak dikasih. Mengapa? Sombong orang ini. Gak kuat, kadang-kadang saudara gak mampu kalau dikasih sungguh. Makanya oleh Allah gak dikasih. Takut merasa hebat, merasa apa, ya macam-macam lah. Jadi sebenarnya doa kita dikabulkan oleh Allah, cuma bentuknya beda-beda. Kadang waktunya yang beda, kadang bentuknya yang beda. Jangan khawatir, kita doa terus pada Allah. Ya mudah-mudahan Allah melindungi umat Islam di Palestina. Allah menghancurkan orang-orang Yahudi Israel dan antek-anteknya. Amin Allahumma. Ya pokoknya kita berdoa lah. Dan mungkin dibom meninggal juga saudara kita di sana. Bukan doa kita gak dikabulkan. Yang penting kita dapat pahala.